Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu tentang berbagai pekerjaan. Simak baik-baik ya video pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tematik muatan IPA dan Bahasa Indonesia. Adapun muatan IPA memiliki KD sebagai berikut. Dan muatan Bahasa Indonesia memiliki KD sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajarannya adalah dan nilai sikap yang akan kita nilai adalah sikap peduli, yaitu peduli terhadap lingkungan sekitar. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Menjaga keseimbangan alam perlu dilakukan agar tidak merugikan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Contohnya, menjaga kelestarian pohon bakau. Seperti gambar ini ya. Nah, pohon bakau yang ada di pantai dapat menahan air laut. Apabila dirusak ataupun ditebang secara berlebihan, maka akan terjadi pengikisan pantai atau biasa disebut abrasi. Oleh karena itu, sumber daya alam juga perlu dijaga kelestariannya. Ada yang masih ingat sumber daya alam itu apa? Yap, betul. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Upaya menjaga kelestarian sumber daya alam itu sangat penting ya. Nah, pelestarian sumber daya alam memiliki tujuan agar sumber daya alam tidak habis digunakan terus-menerus. Dengan demikian, keseimbangan alam akan tetap terjaga kelestariannya. Apakah kalian tahu apa saja usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam? Nah, usaha yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam diantaranya, yang pertama, penanaman kembali hutan yang gundul atau biasa disebut reboisasi. Yang kedua, membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas. Contohnya seperti matahari, air, angin, dan sebagainya. Adapun pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam, di antaranya adalah yang pertama, menjaga terjadinya bencana alam. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang ketiga, menjaga pasokan sumber air bersih, karena kebutuhan kita sangat memerlukan air bersih. Selanjutnya, menjaga keanekaragaman sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan, menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas polusi agar terhindar dari penyakit.
menjaga pasokan udara bersih, dan menjaga ketersediaan sumber daya alam agar dapat terus dimanfaatkan. Berikut merupakan contoh aktivitas atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran serta yang dapat dilakukan untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan berbagai sumber daya alam. Yang pertama, sungai. Nah, penyebab pencemaran sungai adalah pembuangan limbah ke sungai, racun untuk menangkap ikan. Upaya pelestariannya tidak membuang sampah ke sungai, tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan, dan pembersihan serta pemeliharaan tumbuhan sekitar sungai. Yang kedua yaitu laut. Nah, penyebab pencemaran laut yaitu limbah sungai, racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan, serta tumpahan minyak dari kilang minyak. Nah, upaya pelestariannya bagaimana? Tidak mengambil atau merusak terumbu karang dan memelihara hewan laut. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak, racun, maupun pukat harimau untuk menangkap ikan. Selanjutnya yaitu adalah udara. Nah, penyebab pencemaran udara diantaranya asap kendaraan, asap pabrik, limbah rumah tangga atau pembakaran sampah, dan kebakaran hutan. Upaya pelestariannya yaitu menggunakan kendaraan umum untuk bepergian, menanam lebih banyak pohon di lingkungan sekitar karena pohon ini memiliki manfaat untuk mengurangi polusi udara, dan berjalan kaki atau bersepeda ke tempat yang dekat. Selanjutnya yaitu tanah. Nah, penyebab pencemaran tanah diantaranya limbah pupuk kimia dan pestisida yang berasal dari lahan pertanian, limbah sampah anorganik, limbah dari pabrik yang berupa lumpur, dan kebakaran hutan. Upaya pelestariannya yaitu menggunakan pupuk alami untuk memupuk tanaman, menanam lebih banyak pohon agar tidak tandus, dan tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya yaitu mengulas isi buku sastra. Ada yang tahu apa arti mengulas isi buku sastra? Mengulas isi buku sastra adalah menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku atau menilai dan memberi pendapat terhadap buku. Nah, hasil dari mengulas buku disebut ulasan. Hal yang diulas di dalam buku diantaranya adalah data buku yang berisi judul, penulis, penerbit, jumlah halaman buku, dan tahun buku diterbitkan. Yang kedua, inti cerita. Yang ketiga, manfaat membaca buku. Dan yang terakhir adalah kelebihan serta kekurangan dari buku tersebut. Menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, salah satu unsur penting dalam sebuah cerita adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh dibagi menjadi dua. Yang pertama, tokoh utama. Yang kedua, tokoh pembantu. Nah, tokoh utama ini selalu hadir di dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Sedangkan tokoh pembantu berperan untuk mendukung tokoh utama. Nah, tokoh di dalam cerita ini bisa berupa hewan, tumbuhan, manusia, ataupun benda mati lainnya. Memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Tokoh dalam cerita memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, karakter tersebut memiliki perilaku yang bermacam-macam juga. Misalnya, perilaku yang mendukung tokoh utama atau bahkan menentang tokoh utama. Untuk memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, membaca dengan seksama jalannya cerita. Yang kedua, memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh di dalam cerita. Yang ketiga, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan dari tokoh dalam cerita.
Adapun hal yang harus diperhatikan saat berkomentar atau memberikan pendapat, yang pertama, komentar yang disampaikan dengan bahasa yang sopan, komentar disampaikan dengan alasan yang logis atau masuk akal, komentar disampaikan secara jelas dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Memberi pendapat tentang inti cerita. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu langkah mengulas isi buku adalah dengan menentukan inti dari cerita yang terdapat di dalam buku sastra. Selain tokoh, untuk dapat menentukan inti cerita, kita juga harus mengetahui jalannya cerita atau alur dalam cerita tersebut. Nah, di dalam sebuah cerita biasanya terdapat suatu permasalahan atau yang biasa disebut dengan konflik. Untuk memberikan pendapat mengenai konflik yang terdapat dalam cerita bisa menggunakan cara sebagai berikut. Bacalah cerita dengan cermat, termasuk dialog yang terjadi antar tokoh. Carilah suatu paragraf yang memuat permasalahan. Carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut, dan carilah juga bagaimana permasalahan tersebut diselesaikan. Nah, di sini Bu Guru punya suatu cerita tentang semut dan belalang. Yuk kita simak cerita semut dan belalang. Selamat menyaksikan. Di tengah hutan, hiduplah kawanan semut yang sangat rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan. Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu menyimpan makanan ke dalam lubang yang menjadi rumahnya. Berbeda dengan kawanan semut yang rajin, tetangga mereka si belalang malah asik menikmati musim kemarau dengan bermalas-malasan. Suatu ketika, kawanan semut rajin itu lewat di depan belalang yang sedang asik bernyanyi sembari memainkan gitar kesayangannya. Hai semut, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim hujan. Ah, buat apa? Musim hujan kan masih lama. Lebih baik bersantai dahulu. Ayo sini, bernyanyi bersamaku. Semut tidak memedulikan perkataan belalang. Mereka kemudian berlalu meninggalkannya. Musim hujan pun akhirnya tiba. Kawanan semut tak lagi mengumpulkan makanan. Mereka duduk nyaman di dalam rumah yang hangat sambil menikmati makanan yang berlimpah. Sementara itu, tetangga mereka, si belalang, hanya bisa diam menyesali nasibnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Ia sedih dan kelaparan. Saat belalang terbaring lemah tak berdaya, datanglah kawanan semut ke rumahnya. Hai belalang, kami membawakan banyak makanan untukmu. Belalang terkejut dengan kedatangan kawanan semut baik hati tersebut. Apalagi mereka membawakannya makanan yang lumayan banyak. Terima kasih ya semut. Aku berjanji, esok akan giat bekerja dan tak bermalas-malasan lagi. Sudah, tak usah bersedih. Ayo kita makan bersama. Begitulah cerita kawanan semut yang rajin, baik hati serta suka berbagi, dan si belalang yang menyadari bahwa kemalasan akan merugikan diri sendiri. Bagaimana videonya? Suka tidak? Nah, setelah menonton semut dan belalang,
Kalian jawab pertanyaan berikut ya. Bagaimana pendapatmu tentang sikap semut? Bagaimana pendapatmu tentang sikap belalang? Menurutmu, apa penyebab permasalahan pada cerita semut dan belalang? Lalu, bagaimana permasalahan tersebut bisa terselesaikan? Jawab pertanyaan tersebut di buku tulis ya, lalu kirimkan ke guru kalian masing-masing. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.